Ekstrak Ekstrak daun biji, ya. jambu biji. Iya, benar. Kenapa daun jambu Nah, biji? jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairul Hidayah di acara Bincang Inovasi. Pada episode yang keempat kali ini kita kedatangan tamu. Ini tamu internal, tapi bagian yang sangat penting bagi Direktorat Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi. Jadi di DIRBT ini ada satu subdirektorat yang tugasnya adalah untuk melakukan inkubasi bisnis dan juga melakukan bagaimana membuat sebuah venture building. Nah, nanti kita akan bahas ini dengan dua narasumber. Yang pertama adalah Kasubdit atau kita sebutnya Kepala Divisi dari Inkubasi Bisnis dan Venture Building, Pak Gogor Aryo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya, Pak Gogor? Alhamdulillah, Pak Hairul. Makasih Pak Gogor ya. Ini baru berapa hari ini tugas di STP? Well, ini kayaknya hari ke-9, ke-10 ya maksudnya. Ke-10 ya? Hari ke-10. Baru 10 hari Oke. ya di STP kita ya. Sebelumnya nanti kita tanya-tanya dengan Pak Gogor ya, terkait dengan program-program di STP kita ya. Dan satu lagi ya, tentu saja sebagai inkubasi bisnis, pasti teman-teman tahu ada yang namanya perusahaan rintisan atau startup yang dihasilkan. Nah, salah satu yang startup yang kami banggakan dari hasil inkubasi kita adalah Kokova. Ini dengan Mas Fatan. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Mahasiswa apa, Mas Fatan? Mahasiswa biologi. Biologi, angkatan berapa? Angkatan 2020, baru Agustus kemarin wisuda. Wah, selamat ya. Jadi setelah selesai juga ya ininya Iya. Kokovanya, kemudian sekarang lulus juga. Iya, benar. Alhamdulillah, selamat. Alhamdulillah. Ya, jadi teman-teman, dua ini kita akan kupas tuntas nih, bagaimana sih sebenarnya kegiatan inkubasi bisnis di kita, dan kemudian gimana sebenarnya kita bisa membuat atau menciptakan startup ya, yang diharapkan ya, bukan hanya ya kan, kalau kata Pak Presiden, kita pengen bagaimana Indonesia ini merubah Indonesia, salah satunya menciptakan lebih banyak lagi pengusaha-pengusaha ya. Oke. Mas Fatan itu jurusan apa tadi? Biologi, risetnya apa? Biologi. Jadi kalau riset saya untuk skripsi ya Pak, kemarin itu tentang gimana caranya manfaatin nanopartikel nanopartikel perak untuk mengobati tanaman karet. Tanamkan, cerita dulu dong sedikit sebelum kita cerita Kokova ya. Iya, jadi di biologi sendiri itu ada salah satu grup riset namanya Chambios. Jadi memang fokusnya itu di berbagai molekular dan juga fisiologi. Dan saya fokusnya di bagian fisiologi tumbuhan. Jadi kita kebetulan ada satu project namanya Satref Project yang bekerja sama juga dengan Jepang. Oh ya. Nah, di kerjasama ini saya meneliti gimana sih cara penggunaan nanopartikel perak yang itu bisa dipakai untuk kultur in vitro, kayak nanam tanaman tapi nggak di tanah, di media khusus untuk mencegah kepunahan tanaman karet ini. Karena sekarang tanaman karet di Indonesia ternyata lagi ada penyakit namanya gitu ya? Pestalotiopsis, ya, penyakit gugur daun. Jadi gugur daun. Jadi kalau sudah besar kemudian menggugurkan daun atau gimana sedikit Nah, penyakit? kalau penyakit di tanaman karet ini, biasanya kan memang kalau tanaman karet itu menggugurkan daunnya, ada di musim panas biasanya. Tapi karena ada penyakit ini, terinfeksi jamur ini, tanaman karet itu dia udah gugur duluan daunnya sebelum waktu kemarau. Jadi produksi lateksnya, produksi karetnya jadi kurang, menurun. Dan itu dampak ekonominya luar biasa besar. Wah, keren itu tulisannya. Dan kita teman-teman Depok, ini katanya tempat karet ya dulunya ya. Iya, Di UI Depok ini ya. Di UI juga masih Sekarang banyak banyak tanaman ya karet. tanaman-tanaman Kita lihat karet. di belakang ada tanaman Iya, karet. Dan kemudian gimana hasil penelitiannya? Pengen tahu nih teman-teman Bincang Iya. Inovasi. Jadi hasil penelitiannya sendiri ternyata sebenarnya praktik kultur in vitro atau penanaman tanaman di media selain tanah ini itu umum sekali dilakukan. Iya. Tetapi dengan memanfaatkan nanopartikel perak yang sebenarnya banyak sekali ditemukan di tumbuhan-tumbuhan lain, itu bisa meningkatkan efisiensi survivabilitas tanaman karet ini sendiri. Jadi semakin banyak tanaman-tanaman yang survive dan lebih banyak potensi untuk menghasilkan karet di masa depan. Fatan menemukan bahwa dengan nanopartikel perak ini kemudian apa? Memang ada dampak signifikan. Iya, ada dampak tanaman yang ditumbuhkan di media itu tidak cepat mati. Jadi lebih tahan dan lebih cepat tumbuhnya. Iya, ada parameternya, berarti harus nunggu sampai tumbuh dulu atau gimana? Ada Iya. parameter untuk mengujinya?
Jadi parameternya itu berapa jumlah pertumbuhan dan juga kontaminasinya. Jadi waktu itu saya kurang lebih ngerjain skripsinya 2 tahun, Pak. Oh. Dari semester 5. Mahasiswa kesayangan nih kayaknya. Kesayangan Profesor. Dengan siapa pembimbingnya? Ibu Retno Lestari. Oh iya, beliau memang salah satu peneliti sangat produktif ya di UI juga ya, Ibu Retno Lestari. Menarik nih. Nah, ternyata nih teman-teman, Fatan ya, ini pentolannya Kokova ini punya ini nih apa? Kayaknya insting risetnya luar biasa nih. 2 tahun bahkan ya untuk penelitian ya. Proses trial errornya. Ya, trial and error pasti. Namanya penelitian pasti trial and error. Oke, itu ternyata backgroundnya Fatan nih ya. Tapi Fatan kemudian bisa timbul, kemudian dapat award ya dari kita juga ya sebagai salah satu startup dan membawa nama Kokova. Cerita dong tentang Kokova nih. Jadi buat teman-teman bincang inovasi nih yang mungkin nanti ke depan Fatan pengen banget untuk ngikutin jejak Fatan ya. Nanti kita cerita. Tapi pengen tahu dulu Kokova itu apa? Jadi Kokova ini sendiri merupakan startup di bidang pangan fungsional yang visi utama kita itu untuk prospeksi bahan alam lokal Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat global. Wah. Jadi kita pengen gimana caranya meningkatkan awareness terhadap potensi bahan alam Indonesia yang luar biasa sekali ini, terutama potensi kesehatannya dalam bentuk pangan fungsional, produk-produk yang dekat dengan masyarakat. Jadi misalnya apa sih pangan fungsional itu? Nah, salah satu produk kita itu sekarang adalah es krim herbal Wah, es krim. Indonesia. Wah, ini kesukaan banget nih anak-anak saya tuh suka banget tuh es krim. Iya bener, Terus, es krim siapa yang nggak suka? Es krim enak soalnya ya. Lalu apa yang beda nih? Apa yang beda nih? Di es krim ini kita gabungkan dengan ekstrak daun jambu biji. Ekstrak daun jambu biji. Iya benar. Kenapa daun jambu Jadi biji? daun jambu biji sebenarnya umumnya itu kan diketahui kayak bisa mengobati diare Betul. atau masalah pencernaan. Tapi penelitian lebih lanjut ternyata banyak sekali senyawa-senyawa dalam daun jambu biji seperti senyawa flavonoid, fenolnya dan lain-lain itu punya potensi dalam mencegah penyerapan gula darah berlebih. Gula darah berlebih. Jadi karena pada umumnya kan manis ya gitu ya. Iya benar. Ini es krim manis gitu ya. Terus kemudian nah, karena ada daun jambu biji ini, gula yang harusnya diserap oleh tubuh masuk ke darah kita, itu dicegah oleh si daun jambu biji. Jadi kayak, kamu nggak boleh diserap darah, jadi lewat aja gulanya. Tapi bagaimana kita tahu bahwa itu yang akan mencegahnya dengan cara daun jambu biji? Sudah ada pengujian atau penelitian? Ada beberapa penelitian yang memang daun jambu biji itu bisa menurunkan penyerapan gula darah terhadap pasien kontrol yang memang mereka makan makanan gula, terus ada yang tanpa minum ekstrak daun jambu biji dan ada yang tidak, ada yang dengan minum dan ternyata yang mengonsumsi ekstrak daun jambu biji itu punya kadar gula darah yang jadi kayak penawarnya dong ya? Iya benar. Gitu ya? Oh, saya kemarin nyobain teman-teman ya, dan teman-teman harus nyoba ini Kokova. Bahkan saya borong kemarin tuh ya waktu acara itu ya. Saya bagi-bagi kepada yang lain dan saya nanya gimana rasanya gitu ya sama teman-teman itu yang pada saat acara kemarin yang besar. Benar, kemudian mereka bilang, wah ini enak Pak, nggak ada bedanya. Padahal kan kalau kita lihat sebuah daun jambu biji ya mungkin ya rasanya agak pahit gitu ya, atau mungkin yang memerah. Tapi kok rasanya masih nggak kelihatan adanya daun jambu biji. Berarti ini rahasianya di situ ya? Iya Pak. Jadi memang rahasia dagangnya. Iya Pak. Jadi memang prosesnya sendiri karena saya kan biologi ya Pak. Saya nggak ada background masak sama sekali. Jadi di dalam prosesnya juga trial dan error. Kokova resepnya kita buat dari tahun 2022. Mulai dari kayak bagaimana caranya kita bikin es krim yang ada daun jambu bijinya pokoknya. Oh. Tapi makin lambat laun seiring dengan penerimaan pasar dengan kita jual. Ada kebutuhan konsumen yang memang mereka pengen, oh kalau bisa es krimnya tuh sama seperti yang saya coba. Nah di situ kita iterasi terus resepnya. Rasanya Fatan ini memang instingnya seorang peneliti. Makanya dia juga pasti ini melalui trial and error ya. Sampai kemudian jadi produk yang bisa dinikmati saat ini oleh masyarakat gitu ya. Oh itu Kokova. Terus Kokova itu apa artinya tuh? Kalau dari dulu kita waktu rembukan ini nama startupnya apa ya? Oh ya udah kita pakai bahan utama kita aja Kokova, coconut, guava. Oh coconut, gitu, guava. Kenapa coconutnya? Karena basis es krimnya sendiri dari krim kelapa Pak. Jadi dari es krim kelapa. Itu yang bedanya ya.
Terus yang Iya. soal gulanya itu bukan gula apa namanya, ada itu satu tuh lagi. gimana tuh coba Jadi cerita ada lagi. 3 value utama. Ada tuh, Pak, 3 di value ekstrim. utama. Jadi Nah, daun jambu biji itu baru satu di antara 3. satu daun jambu biji ini, tapi rahasia formulanya nggak Oh bisa ya kita enggak. bocorin ya, Ini karena ini ini kita mengenalkan, coba ngedukasi. iya. Jadi ada daun jambu bijinya loh Daun di jambu situ. biji, ya Nah, benar. yang kedua, Bahan utamanya kita pakai krim kelapa. nah, Kenapa krim kelapa? Karena krim kelapa ini sendiri salah satu produk yang sangat abundan, yang iya, banyak sekali di Indonesia iya. ditemukan. Dan ternyata kalau dengan pengolahan yang baik, itu potensi kesehatannya luar biasa. Wah, luar. Tapi yang ketiga jangan dibocorin dulu ya. Saya Waduh, pengen ngobrol sama siap. Pak Gogor dulu nih. Pak Gogor, ini kan kita sangat bangga ya punya salah satu startup dari sekian startup. Berapa total startup kita, Bang? Total per 2024 kemarin tuh ada 94, Pak. Hampir 100. 94 loh banyak, dan salah satunya Salah ini satunya ya. dari Nah, kita teman-teman nanti pokoknya stay tune terus di Bincang Inovasi. Kita akan terus kulik bukan hanya dari Kokova, nanti dari yang lain juga siap-siap untuk kita ini ya siarkan ya kepada dunia bahwa ini loh UI ini banyak loh anak-anak muda yang punya potensi ya seperti Fatan ini. Bang, sebenarnya apa yang dilakukan oleh tim kita untuk bisa menghasilkan lebih banyak lagi? Tadi ada 94 loh. Ya, Apa saya memang program-programnya? program kami disebut ya UI Incubate gitu ya. UI Incubate ini memang sebuah program sebetulnya yang dirancang khusus untuk mengencourage contoh-contohnya misalnya startup-startup yang kita bina gitu ya dari university base yang kita keluarkan dari Universitas Indonesia khususnya itu supaya memberikan hasil yang berdampak, memberikan dampak tinggi. Yeah. Siapa aja itu semua sivitas akademika dari Universitas Indonesia misalnya dari tenaga pendidik, mahasiswa gitu ya. Itu yang akan kita lakukan. Nah, kita lakukan di situ adalah kita melakukan pembinaan, kemudian juga kita pendampingan gitu ya. Jika kemudian juga kita memberikan coaching juga ya seperti itu. Jadi kalau ada masalah-masalah ketika muncul oleh startup-startup binaan kita, itu nanti kita akan coba mendampingi dan juga membina. Kita bukan menggurui ya, kita bukan hanya tidak berarti kita merasa paling jago atau paling apa, tidak. Kita sifatnya adalah kita memberikan layanan, kepada ayo kita mengencourage terutama pemuda-pemuda seperti Mas Fatan ini gitu ya, di mana juga kita akan share pengetahuan kita, knowledge kita dari kita kan punya ekosistem yang kita bangun gitu ya, tidak hanya sebagai pendidik juga, tapi kita juga punya lingkungan nanti adalah industrinya seperti apa, itu kita akan pendampingan selanjutnya seperti itu, Pak. Nah, teman-teman ya, makasih Pak Gogor ya, Bang Gogor saya sebutnya. Bang Gogor ini baru saja bergabung dengan kita teman-teman semua ya. Jadi pergantian rektor, kemudian ada pergantian juga kepengurusan, dan alhamdulillah kita mendapatkan orang yang sangat bukan kompatibel ya, tapi kompeten ya terhadap bidang ini. Kenapa? Karena beliau punya pengalaman dalam hal inkubasi bisnis dan juga dalam hal beliau punya startup Venture juga building. gitu. Pengen cerita dong, Bang, pengalaman-pengalamannya sebelum kita mengulik lebih lanjut nih. Pengalaman Bang Gogor sendiri gimana? I think saya lebih banyak di korporasi, baik dari terutama 95% mungkin lebih ke multinational corporations, lebih banyak di financial service industry gitu ya, di jasa keuangan, kemudian juga mulai dari bank, kemudian asuransi, kemudian juga insurtech kalau menurut saya mulai masuk ke dunia startup itu ketika di insurance technology gitu ya, masuk ke insurance technology, kemudian coba membangun sendiri gitu ya, pernah ikutan juga program-program incubator gitu ya dari startup, dari company luar seperti Antler salah satunya, kemudian Antler VC, kemudian juga Hasan VC di Singapura, Antler VC di berbasis di Eropa gitu ya. Di sana kita belajar banyak tuh, jadi saya mulai dari aspek-aspek kewirausahaan yang mulai yang ditimbulkan sebetulnya. Mereka tuh it's all about the founders. Istilahnya mereka tuh bahkan they invest in day zero kepada foundersnya. Gitu. Dia mereka tidak melihat apakah itu idenya suatu yang brilian ataukah apa, tapi yang pertama kali lihat adalah figur orangnya tersebut. Jadi ketika mulai proses seleksi gitu kan, itu kita dilihat latar belakang, kemudian spiritnya seperti itu, kemudian daripada foundersnya itu sendiri. Karena nanti ketika proses namanya mungkin ada founders matchmaking gitu ya, semacam itu, nanti kita akan di dalam tanda kutip dicocok-cocokkan gitu kan ya Pak ya. Jadi teman-teman mungkin merasakan sendiri kan waktu pengalamannya ya, di sana itu akan dicocokkan dengan kita beradu ide, brainstorm, kemudian di sana kita baru mendapatkan mana yang kira-kira kita di sana nggak harus jago-jagoan gitu ya Pak. Jadi kita mana yang lebih cocok gitu ya, ide siapa gitu, saya menjadi apa, siapa menjadi apa gitu, seperti itu sih Pak. Oke.
Bang Gogor kan selama setahun ke depan kita sudah mempersiapkan mungkin ya program-program yang akan Bang Gogor dan tim ya, tim inkubasi dan venture building kita. Apa saja mungkin bisa dibocorkan kepada teman-teman semua? Ya, kita punya namanya pertama adalah Pathway. Kita punya pendanaan cukup besar ya Pak ya, mungkin lebih dari 3 miliar, lebih 3 miliar rupiah untuk itu. Pathway itu sendiri kita mulai dari ada hackathon gitu ya. Prosesnya itu sendiri kita di mana mencocokkan ada sebetulnya kita lihat dulu demand dari industri itu seperti apa gitu ya. Kemudian juga kita lihat dari periset kita, kemudian dari juga mahasiswa-mahasiswa. Nah, seperti itu kemudian dari proses itu sendiri, dari Pathway itu sendiri kita melakukan namanya hackathon gitu ya. Proses hackathon itu ada misalnya itu tadi ada registrasi ketika kita mulai mendaftar gitu kan, kayak Mas Fatan ini mulai mendaftar, kita seleksi tadi kan saya bilang ini sebagai calon-calon foundersnya itu kita seleksi, kemudian nanti kita membentukkan tim seperti yang saya ceritakan tadi kan. Setelah kita seleksi, kemudian kita terbentuklah tim-timnya, nanti terbentuk seperti itu. Seleksinya itu sendiri mungkin udah pernah ngalamin ya, mulai dari seleksi administratif seperti itu, kemudian juga ada assessment gitu ya. Nah itu semua tuh kita buka secara umum nantinya Pak rencananya, jadi kita tidak hanya terbatas pada Sivitas Akademika UI gitu ya, supaya kita akan menjaring lebih banyak jadi, lagi. Masyarakat umum pun bisa umum pun apply. bisa. Jadi kita justru mengencourage, jadi kita akan mencoba meraih lebih banyak lagi calon-calon seperti Mas Fatan ini gitu ya, baik mahasiswa maupun juga dari umum supaya karena di luar sana memang kewirausahaan ini kan memang harus terus tadi dengan ya, pendanaannya lebih dari 3 miliar ya, tadi mungkin ya. 4,5 sampai dengan 44,5 miliar Dengan rupiah. 4,5 miliar ya. Yes, menurut saya itu sesuatu yang besar. Besar, ya. makanya kita juga akan dengan dana yang cukup besar ini, maka kita harus ensure bahwa nanti dari semua yang masuk itu, dari semua calon-calon startup, kemudian dari calon-calon founders itu nanti kita akan memberikan pendampingan gitu Pak. Jadi pendampingan, kemudian ada program-program masing-masing program yang akan dilalui oleh setiap calon-calon startup itu. Jadi bukan hanya kita hackathon yang istilahnya ngumpulin banyak orang, tapi juga mereka yang mendapatkan nanti yang berhasil itu akan mendapatkan pendampingan. Masing-masing pendanaan. Jadi ada berapa aja tuh nilainya? Mungkin ada yang mulai dari kita ada ada tahapan Pak. Jadi mulai dari problem solution fit gitu ya. Itu mulai dari 50 juta gitu Pak. Kemudian sampai dengan product market fit 100 juta gitu. Kemudian sampai nanti scale up itu sampai 300 juta dan akselerasi bahkan above gitu ya. Seperti itu Pak. Iya, dan juga kita didukung oleh PHLN itu ya. Betul ya, PHLN itu pendanaan dari hibah luar negeri, dari Asian Development Bank support juga seperti itu. Melalui program Prime Step untuk ke STP. Iya. Jadi ini masyarakat umum juga bisa apply. Betul. Jadi bisa apply juga untuk masyarakat umum. Tentunya memang kita mengencourage untuk ada meningkatkan berbasis riset gitu, tapi tidak bentuk kemungkinan juga untuk di masyarakat umum memaparkan idenya. Makasih itu dia teman-teman program-program dari kita ya. Jadi tungguin aja, itu ada sosialisasinya mungkin ya nanti ya. Mungkin nanti kita sebenarnya program ini targetnya di bulan Juni sebetulnya Pak. Jadi nanti mulai program sosialisasi mungkin akan dimulaikan setelah Ramadan ini ya, setelah bulan April ini ya sekitar. Oke. Nah, saya pengen tanya sama Fatan ini. Fatan itu kan cerita dong dulu itu Kokova, kemudian lahirnya itu di dalam proses inkubasi bisnisnya itu program apa dulu yang waktu awal Fatan? Waktu dari awal sebenarnya Kokova ini sendiri idenya dari saya semester 2 Pak. Oh iya, udah lama ya. Baru kuliah ya, dan di situ karena ada dulu kan waktu zaman mahasiswa tuh ngetren banget namanya PKM Pak, Proposal Kreativitas Mahasiswa. Nah di situ saya coba ikut yang tingkat fakultas dulu aja Pak, awalnya gitu. Juara di situ, dapat ya, menang ya. Iya, masuk lagi ke yang UI ternyata kalah. UI kalah. Di UI kalah, terus ya udah kita jangan nyerah lah UI ini. Kalau nggak dapat minimal kita masuk yang nasional lah. Daftar lagi yang nasional PKM, nggak masuk juga. Oh nggak ada juga. Nggak masuk juga. Dan ya pasti sedih lah Pak, sedih banget. Dan mungkin di waktu itu alhamdulillah kita nemuin nih ada program namanya program pembinaan mahasiswa wirausaha juga oleh Kemdikbud. Dan ditanya tinggal 5 hari lagi Pak. Jadi dalam keadaan kita sedih-sedihnya ya udah kita coba daftar aja lah Nothing Tulus. Ternyata dari situ kita mulai venture-nya. Di sana lolos. Kita jadi
dapat pendanaan awal untuk mulai startupnya minimal Pak, dan juga jadi delegasi UI juga mewakili di Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia tahun 2023 kemarin. Oh, LKMM ya? Awalnya dari situ. Apa? P2MW. P2MW Iya, ya. dari situ Ya, saya tahu awalnya. tuh. Ha. Terus mewakili UI dulu ya? Iya. Wah, luas. Terus kemudian dengan program yang di UI ini, di inkubasi gimana ceritanya? Jadi setelah dari situ, alhamdulillah kita udah mulai jalan. Nah di sini karena saya dari biologi ya Pak, jadi kayaknya bisnis itu nggak bisa belajar sendiri, harus ada yang mendampingi. Belajar sendiri bisa, tapi ternyata di mana-mana gitu ilmunya. Jadi ikutlah inkubasi yang disediakan di STP. Waktu itu di salah satu yang menawarkan Ibu Retno juga. Ya. Retno bilang, Fatan kamu ikut ini kayaknya cocok. Dan kita ikut di DISTP UI, program UI Incubate, skema Problem Solution Fit. Apa yang didapatkan di luar situ? Waduh. Apa saja? Nah, Pengalamannya di nih ya. sini baru kayak gerbang tentang pengetahuan bisnis terbuka. Karena di situ ada coachingnya ya. Iya, benar. Apa aja coba? Dapat apa aja? Nah, di sana itu awalnya kita akan dipertemukan, jejaring koneksi bersama teman-teman yang memang satu visi ingin membentuk startup. Jadi kalau dulu sebelumnya kan saya di biologi, mungkin di antara semua orang saya sendiri yang pengen jadi entrepreneur Pak. Jadi rasanya sendiri kan. Tapi di sini mulai dibentuk iklim startup, ketemu dengan orang-orang yang punya visi yang sama. Jadi kita relate dengan obrolan kayak, oh saya mau bikin ini, saya punya mimpi ini, saya ingin punya masa depan seperti ini. Dan setelah dari itu juga diberikan coaching. Dan coachingnya tuh banyak banget ternyata bentuknya ya Pak. Ada yang mentorship, terus ada juga yang open seminar gitu Pak. Dan juga ada yang benar-benar private, jadi kita benar-benar bisa kayak ngobrol one to one ke salah satu mentornya gitu Pak. Jadi apapun bentuk kebingungan bisnisnya, selama di DSTP ini memang banyak sekali solusi-solusi atau advice bisnis yang memang didapatkan dalam venture-nya Kokova sendiri. Terus Kokova sendiri sekarang perkembangannya sudah sejauh mana nih? Nah, kalau untuk sekarang Kokova ini sudah kita sekarang sudah punya production center sendiri dengan 3 cabang distribution hub. Dan fokusnya kita memang bisnis modelnya sekarang online selling dengan manfaatin digital marketing Pak. Gitu. Karena mungkin untuk menekan dari biaya-biaya marketing juga ya itu lebih bagus, dan marketnya kan semakin besar ya. Iya, benar. Memang bisa dikirimkan ya itu ya? Bisa, kalau Pak. es krim itu ya? Nggak mencair di jalan tuh? Dengan iterasi kita udah gimana caranya kita simpan di suhu berapa, kita pengiriman pakai apa, terus apa yang ditambahkan itu ada, Sudah. sehingga kita bisa bikin sampai 2 jam perjalanan itu masih tahan Pak. Oh, untuk 2 jam masih cukup lah ya gitu ya untuk bisa nganter ya. Dan itu masih bagus ya Iya, kualitasnya. masih bagus Pak. Iya. Terus untuk produksi di mana sekarang? Kalau produksi ada di dekat sini Pak. Kita tetap di sini juga? di area Depok ya untuk production centernya. Mungkin deket-deket kampus nih. Kalau marketnya mahasiswa UI tahu semua bahwa ini bukan higienis ya tadi, lebih sehat ya? Sehat. Apa tagline-nya jadinya? Tagline kita happily healthy Pak. Sehat dengan Happily healthy. Healthy. Jadi maksudnya apa tuh happily healthy? happily healthy, sehat dengan senang. Sehat dengan senang ya. Sehat dengan bahagia. Iya kan, makan es krim itu kan kesenangan ya. Bener, dan Pak. orang Dan ditambah sehat juga. Iya. Karena banyak sekali ternyata orang yang makan es krim, terutama di customer kita ya Pak. Iya. Itu sebelum mereka beli es krim, mereka selalu cerita, ini aman nggak ya untuk gula darah, ini aman nggak ya untuk Oke, darah saya. kalau gitu langsung bocorin yang ketiga tadi, value-nya apa tuh? Nah, value di sini ada pemanis yang kita pakai itu namanya stevia. Stevia, Iya, pemanisnya. Pemanis stevia. Apa itu stevia? Stevia sendiri merupakan tanaman, Pak. Tanaman shrub ya kalau jenisnya. Herbal. Di Ya, herbal, semacam ya, itu. tanaman herbal yang enggak. Herbal? Iya, Jenis seperti herbal. teh-tehan gitu, Pak. Oh, Jenis gitu. herbal. Nama tanamannya Stevia rebaudiana. Stevia, Pak. Jadi daun dari tanaman ini itu punya senyawa yang memang kalau menyentuh lidah itu rasanya manis. Oh begitu. Stevia glycosida namanya. Ya. Iya, tapi ada nilai gulanya, glukosanya sama seperti gula putih nggak? Gula pasir? Ternyata gulanya 0, Pak. Rasanya Gulanya manis. 0, rasanya manis. Iya, benar. Wah, jadi ini yang menggantikan manisnya. Kan kita senangnya tuh gara-gara manis tuh. Kayak gula ya, gula Iya. pasir. Jadi dia pengganti gula pasirnya. Iya, benar, Pak. Tapi ada konten gula pasirnya nggak atau 0, Pak. Nggak ada 0, sama Pak? sekali. Wah, teman-teman ini bener ya. Saya harus nyoba Sehat, nih bener. teman-teman ya. Kalau udah jangan sekarang lagi puasa. puasa, Iya, bener. benar, Pak. Nanti Nanti buat buka. beneran deh, Dapat beneran. Saya bisa jamin itu manis banget. Rasanya di lidah kita manis, tapi itu bukan gula pasir. Nggak ada gula pasirnya, Pak. Wow, saya kira ini bisa ngegantiin gula ya. Dan kemudian 0 glukosanya ya, sudah melalui Nol, penelitian. iya. Ada uji lab kita, gula pasir sukrosanya memang 0, Pak. Nah. Gula yang memang ada terkandung di es krim kita itu memang gula alami dari buah hasil yang kita pakai, Pak. Oke, dari buah, Dari buah-buahan yang buah-buahannya ya, jadi untuk sukrosanya.
Misalnya tadi kelapa kan mungkin. Kelapa ada glukosanya, ada sukrosanya? Nggak terdeteksi Pak. Nggak kalau terdeteksi ya kalau di sana ya. Jadi ada 3 tuh tadi. Coba simpulin 3-nya apalagi tadi? 3, Satu, pertama dia pakai daun jambu biji. daun untuk jambu, ekstrak jambu ekstrak biji daun jambu ya. biji untuk mencegah penyerapan gula darah. Penyiraman gula darah supaya tidak yang diabetes Ya, mungkin apalagi ya. yang diabetes aman untuk Aman ini ya untuk diabetes. konsumsi ya. Karena Oke. memang banyak konsumen kita yang dari Iya, diabetes juga. di Indonesia memang diabetesnya tinggi. paling banyak ya, Iya, rate-nya tinggi. benar. Yang kedua, Pakai krim kelapa Pak. pakai krim kelapa supaya apa itu? Krim kelapa itu Atau justru dengan pengolahan yang baik Pak bisa menurunkan kadar kolesterol. Oh, menurunkan krim kelapa itu ya? Ya, menurunkan kadar kolesterol. Yang ketiga, yang tadi. Ketiga baru stevia. Stevia. Oke. Luar biasa ini ternyata udah dibocorin 3-3 mungkin kompetitor akan lihat-lihat nih. hati-hati. Tapi ya formulanya kan udah ada ya, dan kalau bisa ada HKI-nya ya, HKI Iya, betul. intelektual ya. Ya, ini nanti dilindungi itu. Wah, keren banget ini. Luar biasa. Nanti kita pesen ya, ini buat yang di sini. Wah, buat Salim dan juga buat Nabila nih di belakang kamera. Oke, Pak Gogor, ini kan luar biasa nih kayak gini. Kita senang ya ngelihat startup-startup kita itu akan semakin berkembang gitu. Sebenarnya apa sih harapan dari kita sih untuk para startup-startup kita, Pak Gogor? Harapan utamanya adalah untuk naik level, to level up. Itu harapan kita. Sebenarnya kan Iya. problem solution fit ya, Bang. Iya. Kategori kan paling bawah, paling awal. Bang, sebentar. Fatan, kan pasti Fatan ada produksi tuh. Ini sudah melibatkan banyak orang nggak? Berapa? Atau orang yang terlibat sehingga dia katakanlah kan Fatan ada revenue. Berapa orang sih kira-kira in Yang total terdampak dalam gitu ya, supply chain? yang terdampak. Nah, aku pengen tanya sama Fatan, berapa? jadi dampak. Kira-kira Kalau coba dihitung untuk itu. Supply chain ya Pak. Nah. Supply chainnya mungkin udah lebih 20-an mitra gitu Pak. Kita udah Jangankan 20, satu orang aja mengajak istilahnya memberikan pekerjaan kepada orang itu udah keren banget. Apalagi 20. Jadi nggak usah ngelihat dari jumlahnya yang, tapi kita kan tadi berdampaknya itu. Dan Enggak, Bang? multiplier efeknya Pak, mungkin Nah, saya itu. tambahkan sedikit. Jadi Ah. 20 itu, jadi bayangkan misalnya hanya satu aja tadi seperti Bapak bilang, itu sebetulnya kan rata-rata ya satu orang itu misalnya kepala keluarga yang Iya. terbantu atau secara langsung satu misalnya. Betul. Sebenarnya ada dampak tidak langsung sebagai multiplier efeknya gitu kan, baik dia ada istrinya, kemudian ada anaknya minimal Iya. rata-rata 2 lah ya kita anggap Iya, 2. Seperti artinya itu kan. sudah bisa sebenarnya membantu menggerakkan, ya, ya. ekonomi secara komunal itu sudah terbantu. Apalagi kita kan di daerah Depok ya kalau nggak salah kan Iya. produksinya. Ini kan, dari gitu kan. satu orang Fatan. Kita Iya. dari 90 orang tuh. Iya betul, kita ada 94 tim. Tadi kita gitu ya. 94 tim. Bang, ini sekarang soal masalah startup ini kan lagi down kita ya. Gara-gara ya kita nggak usah sebut lah, tapi seperti itu. Iya. Sebenarnya emang Bang Gogor mau menghasilkan unicorn itu, Bang? Saya tidak menyebutnya sebagai unicorn lah. Karena unicorn itu kan, in fact it's a mythical creature gitu kan. Unicorn is a mythical Unicorn creature. itu kan kuda ya, Bang. Kuda yang pakai tanduk Yang gitu kan. pakai It's a tanduk mythical itu ya. creature actually gitu. Mitos kan Iya, sebenarnya. makanya mythical creature. Jadi sebetulnya kita mau sesuatu yang real dan berdampak. Jadi Nah, sekarang adalah jangan yang mitos-mitos. iya, dong. makanya harus yang real, ya nggak? Gitu kan kita harus Yang betul, real kan? tuh yang kayak gimana? Yang real kita harus memberikan dampak tadi ya, kemudian secara ekonomis, dan juga ke sosial, komunitas ya, di lingkungan. Lagi pula juga nanti kita tidak lagi secara umum kita tidak lagi mengejar itu yang namanya, kalau dulu mungkin zaman ketika suku bunga masih cukup rendah, kita bicara secara makroekonominya kalau tadi kan sudah sampaikan. Jadi memang saat ini itu trennya adalah tidak lagi mengejar yang growth yang harus hingga bakar uang. Tinggal harus bakar uang dari uang. kita Biasanya kan user di akuisisi iya, mereka segala istilahnya macam. ya, mereka harus Membakar uang lihat, ya. Buat bakar uang user acquisition-nya, customer acquisition-nya itu acquisition, mahal. nah. Itu sangat mahal biayanya itu bahkan Jadi kita nggak akan kita tidak akan, dan itu seperti tidak akan kita sarankan untuk startup-startup Iya, kita. Saya tidak akan mau menyarankan itu. Kenapa? Karena semua sekarang kandidat adalah bottom line-nya dan sustainability-nya. Ya. Sustainable finance ujung-ujungnya. Nah, Ketika itu. suatu korporasi atau ketika kita jadi korporasi ya, itu startup gitu ya. istilahnya apa? Itu Zebra kita ya. venture building ya. Disebutnya zebra sekarang ya. Ya, Bukan macam-macam sih, unicorn Pak. lagi. Jadi ada Ada ya, camel. karena dia lebih real dan juga mereka juga kan sifatnya mereka kan berkelompok gitu kan, ada juga mereka dampaknya gitu kan, kalau hidupnya zebra kan jadi Iya. lebih Dan tadi, sustainable. walaupun tadi dampaknya kalau menurut saya multiplier effect dari Multiplier 20 effect-nya orang ini berdampak akan banyak karena kan lumayan. belum tadi ya, tadi kan 20 itu yang langsung gitu kan, ibaratnya yang tim kemudian rata-rata punya 4 gitu kan, 4 itu sendiri. Itu yang Ada akan lagi. dilakukan Itu akan oleh kita lakukan dengan program-program kita ke depannya Pak. Jadi mudah-mudahan dengan
dana 4,5 miliar ini kurang lebih ya seperti itu, kita akan ke depan akan mengencourage lagi Fatan-Fatan baru gitu ya. Yeah. Karena ini kan sebenarnya dari awal dasar banget ya, problem solution fit sebelum kita naik ke product market fit gitu kan, gitu baru nanti scale up gitu. Ini baru yang tahap awal. Itulah justru yang kita bina dan juga kita dampingi lah tepatnya, bukan kita bina seperti itu. Jadi memang itu akan kita coba. Nah itu teman-teman, nanti ke depan kita punya ya beberapa program yang menarik, jadi stay tune. Mungkin di innovation.ui.ac.id di situ sudah ada panduannya juga nanti. Yes, ada di situ sudah bisa ada di. Ataupun di IG innovation.ui ya, di IG UI itu ada banyak informasi-informasi yang teman-teman, mohon maaf bukan hanya untuk Sivitas Akademika UI. Sivitas Akademika UI tentu kita welcome banget ya Bang ya. Tapi juga sudah pasti ya, karena masyarakat umum sekarang juga boleh untuk bisa apply ke situ ya. Apply ke situ ya nanti ke depannya. Oke, ini sesi terakhir nih karena terbatas waktu kita. Fatan, ajak dong adik-adik kelasnya untuk kenapa harus bergabung di inkubasi bisnisnya di UI. Oke. Wah, berat juga. Oke. Buat teman-teman semua, teman-teman mahasiswa sekalian, dulu mungkin waktu awal-awal kita masuk sebagai mahasiswa tuh selalu digembor, selalu diberitahu kalian sebagai mahasiswa itu adalah agent of change. Yes. Agen perubahan. Kalian sebagai mahasiswa adalah menjadi pionir terdepan, terutama sebagai anak MIPA ya Pak. Kamu sebagai anak MIPA, kamu yang akan menjadi pionir sains bangsa ke depan. Justru dari pengalaman saya sebagai mahasiswa dan mungkin pengalaman baru sebagai seorang entrepreneur yang baru mulai, entrepreneurship itu adalah salah satu jalan yang terbaik untuk mewujudkan agent of change tadi, sekaligus juga mengaspirasikan semua inovasi dan kreativitas yang memang ada, yang menjiwai dari mahasiswa sendiri. Jadi dalam prosesnya, dan beruntung sekali terutama teman-teman UI ya, mahasiswa UI, kita diwadahi dengan wadah-wadah yang selalu siap, yang resilience, dan memang ingin yang berorientasi untuk bertumbuh bersama. Jadi dengan adanya modal ini, dengan adanya jiwa-jiwa inovasi, dengan jiwa-jiwa aspirasi kemajuan ke depan, sepertinya banyak sekali hal-hal yang disia-siakan kalau misalnya dengan semua peluang ini tidak dimanfaatkan. Selagi menjadi mahasiswa, gitu ya. Nah itu tadi nasihat yang sangat bijak nih dari lulusan kita sekarang ya. Selamat udah lulus ya dari biologi UI. Dan mudah-mudahan ke depan bisa berkembang terus tuh Kokofanya. Barangkali ada pihak-pihak lain yang melihat juga mau kolaborasi bisa lebih besar lagi ya. Untuk es krim Kokova yang super enak banget ya. Pokoknya saya rekomend banget lah buat teman-teman semua di sini yang mencoba di sana. Tadi ada 3 value loh yang dari Kokova ini. Oke, terima kasih ya Fatan ya. Dan sukses selanjutnya. Selanjutnya Bang Gogor sebagai penutup mungkin bisa disampaikan ke teman-teman bincang inovasi. Oke, sekali lagi mungkin yang akan saya sampaikan adalah lebih kita mengencourage lebih banyak lagi. Jadi mulai dari tenaga pendidik, kemudian dari dosen, kemudian dari periset gitu ya, mahasiswa tingkat akhir, kemudian juga umum. Sekali lagi, please join us. Kita sama-sama memberikan dampak yang lebih besar lagi, khususnya gitu kan, dengan bergabung dengan program-program inkubasi dari UI, seperti itu Pak. Ya, karena UI ya singkatannya tagline sekarang kan unggul dan impactful dan untuk Indonesia. Oh, oke, jadi, untuk Indonesia. Itu adalah tagline kita di kepemimpinan Profesor Heri Irmansyah sebagai rektor. Kita kembali lagi teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat perbincangan kita kali ini. Terima kasih Fatan sekali lagi, Pak Gogor. Ya, terima kasih banyak. Pak. Ya, kita kembali lagi di bincang inovasi di episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.